Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, lele, dan gurame, juga pecinta semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat. Hari ini kita sambil kasih pakan ikan nila kita ya. Jadi teman-temanku semua, di waktu yang baik ini saya akan berbagi jawaban tentang pertanyaan teman-teman. Kenapa ikannya itu mati, sedangkan yang lain walaupun dalam satu kolam itu tidak mati. Jadi ada yang mati, ada yang tidak mati. Ini banyak ditanyakan di grup, di inbox, di mana-mana itu banyak ditanyakan seperti ini. Jadi teman-temanku semua perlu tahu ya. Jadi seperti ini. Kematian di dalam kolam, walaupun hanya satu kolam ya, di dalam kolam yang sama, ini terkadang ada yang tetap bergas ya, ada yang masih lincah, ada yang sudah lemes, ada yang bahkan jamuran dan seterusnya. Jadi berbeda-beda. Nah, ini seperti apa jawabannya? Nah, semuanya itu mungkin saja, karena menurut saya penyerapan vitamin ikan ini berbeda-beda. Dari satu ikan dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Walaupun pemberian pakannya itu sama, walaupun pemberian vitamin untuk kolam itu sama, namun penyerapan itu berbeda-beda. Terkadang yang kecil ini bisa lebih aktif sehingga dia lebih bisa menyerap vitamin-vitamin yang kita berikan. Kemudian ketahanan tubuh juga berbeda-beda ya. Ketahanan tubuh ikan ini relatif beda semua. Itu kenapa kadang kita ini yang besar mati, malah yang kecil masih tetap seger. Nah, apakah semua ada solusinya? Saya kira ada, tetap ada solusinya. Kebiasaannya yang kita abaikan, yang menjadikan ikan ini mati seperti itu, mati mendadak, yang membuat kita bingung, ini adalah seperti halnya vitamin yang diabaikan, vitamin yang tidak pernah dikasih. Jadi sudah berulang kali saya sampaikan, pakan ikan ini tidak cukup hanya protein ya, protein itu didapatkan dari pelet ya, sedangkan vitamin ini didapatkan dari misalkan buah-buahan, misalkan daun-daunan ataupun yang lain, atau bisa juga kita membeli vitamin di toko-toko pakan ikan. Jadi seperti itu. Ada juga kadang pembudidaya ini hanya memberikan pakan yang berupa karbohidrat ya, yang berupa karbohidrat, misalkan sisa roti, sisa nasi, atau makanan-makanan dapur yang menjadi sisa, bukan sayuran. Jadi kebutuhan ikan ini harus kita pahami betul ya, harus kita pahami, yaitu protein bisa didapatkan dari pelet contohnya, kemudian vitamin bisa kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan, misalkan daun keladi ya, misalkan tumbuhan yang lain. Kemudian karbohidrat seperti halnya nasi, roti, dan seterusnya. Ini ada orang yang pernah bertanya, kenapa ikan saya tidak besar-besar, malah sudah mulai tumbuh besar tahu-tahu mati. Jadi pakannya rupanya hanya karbohidrat. Jadi sisa berkat kalau ada mendoa di rumah tetangga dikasihkan. Ya nggak besar-besar. Yang mempercepat pertumbuhan ini adalah protein. Nah, kalau karbohidrat hanya mengenyangkan. Kadang memang karbohidrat ini mengandung protein juga, tapi tidak sesignifikan yang memang diarahkan untuk protein seperti halnya pelet. Tuh. Yang terjadi apa? Yang terjadi selain daya tahan tubuhnya melemah ya, ikan juga tidak besar-besar, gampang stres ya. Dikasih makan tidak terlalu merespon. Ini contoh ikan saya, alhamdulillah ini kan sangat respon dengan pelet. Dan di situ teman-teman bisa melihat ada sisa-sisa ranting daun ubi ya. Ini untuk tambahan vitamin, tambahan serat untuk ikan. Nah, kita bergeser ke kolam ikan yang masih kecil. Jadi respon dari ikan ini sangat bagus. Karena saya berusaha sekali untuk mencukupi
dari protein, ya, karbohidrat, juga vitaminnya. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman semuanya ya. Jadi itulah teman-temanku semua, jawaban dari saya yang sering kali ditanyakan teman-teman, kenapa ikan di dalam kolam yang sama ini ada yang lemes, ada yang masih tetap segar. Jawabannya itu tadi, dikarenakan ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Diawali dari konsumsi yang tidak merata, misalkan tidak kebagian protein, atau juga penyerapan vitamin yang selalu terlambat sehingga daya tahan tubuhnya itu melemah. Dan itu mungkin saja terjadi, yang kecil lebih dapat mendapatkan lebih banyak mendapatkan vitamin daripada yang besar. Kadang kan yang besar itu sudah malas-malesan gerak atau dan seterusnya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lain kali kita sambung lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penenang dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kali masuk ke inbox atau di grup. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam berbagi cerita, berbagi kemanfaatan, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.